Oke. Saya jawab ini bagus sekali. Orang yang tadi bilang saya sudah ibadah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya Senin Kemis, saya baca Quran, saya ini, kenapa Allah masih mengambil dan ngambilnya nggak cuma seminggu, bertahun-tahun? Itu orang berarti kejawab. Berarti selama ini dia ibadah itu hanya untuk dunia. Padahal kan Allah menyuruh dalam salah satu firman Allah Ta'ala, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Suruh kita itu berkata, katakan, kita disuruh, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Berarti dia itu sholat, ibadah, hidupnya dan sampai kematiannya hanya untuk ngurusin dia itu dunianya. Itulah apa? Makanya dia itu ngapain dia nantang-nantang Allah? Kalau dia merasa ini, kalau dia merasa imannya lebih bagus. Kalau saya jawab, enggak, malah orang yang begitu walaupun dia itu sholat, walaupun dia memelihara ini, memelihara itu yang katanya sunnah. Lih, sunnah yang mana? Sunnah itu lillahi ta'ala. Enggak ada sunnah yang diperlihatkan dalam arti untuk kesombongan. Enggak. Nah, kalau dia sudah ngomong, saya sudah ini, kenapa ini kok? Nah, itu kan protes sama Allah Ta'ala. Padahal dia juga tahu bahwa yang memberikan rezeki siapa? Kan Allah. Tetapi kebanyakan itulah saudara-saudara kita termasuk kita nggak ngerti. Makanya kalau dia kurang, dia biasanya baca ini, baca itu, disuruh sama orang-orang. Saya bilang orang-orang, suruh baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, baca ini. Itu dikira itu Allah itu pembantunya apa gimana? Nggak bisa. Allah tetap melihat iman seseorang dan amal soleh. Itu pun dilihat itu jeda waktu terus-menerus. Tidak bisa orang itu dengan iman segitu cukup-cukupan terus dia dikasih rezeki terus nggak selesai-selesai. Nggak bisa. Seseorang pendakwah itu bisa aja kok kelihatan dia itu disanjung-sanjung dulu pokoknya. Di ini nggak taunya besoknya dijelek-jelekin ya karena omongannya dia. Ya itu ada. Nah kenapa? Karena dia ngomongnya sejak dulu memang nggak boleh ngomong seperti itu. Nah akhirnya orang kan ketipu. Orang itu menginginkan rezeki, orang itu menginginkan harta, orang itu menginginkan dunia. Nah pada saat dia dunianya itu nggak dapat, protes lah. Itulah manusia. Walaupun dia muslim, walaupun kelihatan atribut sunnah umpamanya, atribut saya bilang, bukan nyunah beneran, atribut. Allah nggak melihat. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala iman itu yang tahu Allah. Makanya kalau saya jangan terburu nafsu dengan kalau baca ini, baca tasdik ini. Enggak bisa. Ketika ada misalkan orang yang membaca yang diperintahkan, misalkan ustadznya atau ada seseorang yang bilang, kamu baca ini ya, misalkan sekarang tuh Pak Ustadz aku dengar ya doa 1000 dinar lah atau apa untuk dapetin rezeki. Ternyata ketika dia membaca itu, dia mendapatkan nih Pak Ustadz gitu. Terus dia mempercayai itu. Akhirnya dia dengan amalan-amalan yang dilakukannya itu, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Kalau saya ringan memikirkan itu, memang itu berat bagi orang. Kalau saya ringan, pada saat dia membaca itu dikabulkan sama Allah Ta'ala, yakin itu memang itu berkah. Atau saya balik, yakin itu berkah atau sebenarnya itu istijrot. Milih yang mana sekarang? Memang dia tahu nggak itu berkah sama istijrot? Nggak akan tahu. Taunya itu dikabulkan. Akhirnya dia percaya bahwa bacaan itulah yang mendatangkan rezekinya. Dia sudah lupa dengan Allah Ta'ala. Itu nggak sadar dia. Dia banggakan bacaan itu. Dia sebarkan bacaan itu. Padahal harusnya Allah yang disebarkan. Kalau kamu menginginkan rezeki, kamu menginginkan hidupmu itu baik, kamu menginginkan keluargamu baik, dekati Allah. Dekat itu bukan dengan bacaan, dekat itu dengan amalan. Sholat yang tertib, yang khusyuk, kan gitu. Kemudian dengan keluarga bagaimana, berkata yang baik, berkata yang lemah lembut, berkata ini, jangan suuzon, jangan emosional, jangan kasar, jangan kaku. Itu semua mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa kamu itu kalau dimaki-maki sama orang kok senyum-senyum malah mendoakan mudah-mudahan dia diberi rahmat oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan dia diberi jalan yang lebih baik daripada saat ini. Itu kenapa seperti itu? Nah itulah kalau dia ingat, saya ingat Allah. Jadi itu dia hanya menguji saya aja. Biarin dia itu menjelek-jelekan saya, memfitnah saya. Kan seperti itu. Bukan kita membalas.
klarifikasi menjelek-jelekan. Lah apa gunanya? Malah seneng infotainment nanti kayak begitu. Ya. Oh ya. Berarti hal seperti itu bisa mendekatkan kepada kemusyrikan juga, Pak Lah Ustadz? ya itu mau apa? Dia kan akhirnya bangga nih baca ini biar kamu rezekinya banyak. Mana Allahnya? Iya. Siapapun dia ngasih. Padahal kan ayat Allah ya Ustaz. Doa-doa juga gitu ya. Yang memberi ayat Allah atau Allah? Oh. Langsung kalau saya letterlock yang memberi ayat Allah atau Allah? Ayat Allah itu petunjuk. Betul. Kayak umpamanya wafis sama iriskukum. Di langit ada jalan rezekimu, gimana jalan rezeki itu bisa sampai? Innahum kanu qabla dzalika musinin. Itu petunjuk ayat Allah itu. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Itu petunjuk. Lah kerjakan. Jadi bukan dengan membaca surat yang kemudian dikatakan. Nah, dikerjakan yang itu bukan membaca itu rezekinya dapat. Lah itu apaan yang begitu? Ya nggak bisa. Tentu nanti faedahnya kalau itu dibaca 1000 kali nanti. Lah apanya? Wong itu petunjuk ya kerjakan aja petunjuknya. Itu kan petunjuk dari Allah. Seperti itu. Nah itulah banyak orang-orang yang tidak paham karena dia hanya menginginkan dunia. Gitu. Ya kan? Kalau saya mau makan durian ini kenapa? Karena saya di WA. Pak Ustadz ada durian enak. Durian kayak apa? Yang ngetan katanya. Ada yang